Wa ammal hikmah fatutlaqu fil asri ala qit'atil hadid allati tudau fi famil faras darjamahu hatta yumakkina lirakib ayatahakkam fihi. Jadi al-hikmah itu awalnya adalah besi yang diletakkan di kuda sehingga dia bisa dikendalikan itu. Nah, gitu. Itu awalnya begitu. Karena itu hikmah inilah yang kemudian mengarahkan kepada semuanya. Orang yang ahli apa saja, di sini dijelaskan seorang dokter itu harus punya hikmah. Seorang syair itu ada hikmah, fikih ada hikmah, semua. Jadi wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau orang itu dikasih hikmah, maka dia diberikan satu kebaikan yang besar. Makanya ini yang disebut dengan wisdom, kearifan. Orang itu kalau punya kemampuan apa saja, tapi kalau tidak punya kearifan, tidak punya wisdom, itu akan membahayakan. Dia pengetahuan apa saja. Dia punya ahli komputer, karena tidak punya kearifan, dia mikirnya bagaimana cara membobol bank misalnya, meretas, ya, sehingga orang bisa kehilangan. Jadi orang itu kalau nggak punya hikmah, ilmu apapun yang dia miliki itu akan menjadikan membahayakan. Karena itu Allah menyifati diri Al-Hakim, yang dibutuhkan para nabi itu bukan dianugerahi ilmu, tapi para nabi dianugerahi hikmah. Maka ya tentu saja ini anugerah dan kita harus berdoa kepada Allah. Wal kaunu kulluhu makhluqun min qabli hakimin alim. Semua alam raya ini adalah makhluk. Sebelum kita mengenal bahwa Allah itu hakim alim, tetap itu adalah makhluk. Cuma ketika Al-Quran memperkenalkan bahwa Allah itu adalah alim, al-hakim, nah gitu, maka kita punya kesadaran bahwa kita punya pengetahuan bahwa semua yang ada itu Allah pasti tahu detail-detailnya. Dan pengetahuan Allah itu didasarkan dari hakim, makanya dia digandeng. Orang itu kalau alim tanpa hakim maka juga berbahaya. Punya ilmu tapi nggak punya kearifan. Orang nggak mungkin bisa berlaku arif tanpa ilmu. Oh gitu maksudnya gitu. Maka ya alimu ya hakim itu kita biasanya berdoa menggandengkan dua asmaul husna itu, ya alimu ya hakim, ya hakimu ya alim. Itu kenapa? Karena kita memohon kepada Allah supaya dianugerahi ilmu dan juga hikmah. Dengan ilmu kita bisa memberikan kemanfaatan pada orang lain. Dengan hikmah ini bisa memberikan kemanfaatan pada sesama. Jadi pengetahuan apapun yang tidak dibarengi dengan hikmah, dia pasti akan membahayakan. Pasti dia akan menyimpang dari tujuannya. Kenapa? Karena Allah memberikan anugerah kita ilmu itu tidak untuk apapun, tapi untuk menguatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti dalam Luqman Al-Hakim, walaqad ayadana lahul hikmah an yashkur lillah wa man yashkuru fa innahu yashkuru wa man kafara fa innahu ghaniyyun hamid. Karena dia diberikan hikmah, maka seluruh ajaran-ajarannya itu menjadi bermanfaat. Seorang ahli hikmah, Hasan Al-Basri misalnya, itu semua kata-katanya itu akan mengandung nilai. Misalnya dia bilang, aku tahu rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain. Ini kan hikmah namanya. Makanya setiap kali kita menemukan kata-kata gitu, kita bilang, oh itu kata-kata hikmah. Nah, gitu. Aku tahu rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain. Karena itu aku menjadi tenang. Aku tahu amalku tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Karena itu aku sibuk untuk beramal. Aku tahu bahwa Allah itu
mengetahui segala sesuatu. Karena itu aku malu karena Allah melihatku dalam keadaan berbuat maksiat. Aku tahu kematian pasti akan datang. Karena itu aku siapkan sebelum datangnya kematian. Ini kita sebut sebagai hikmah. Dan ini muncul dari orang yang bukan orang yang punya ilmu. Nah, gitu. Karena kearifan itu kita, kalau ilmu itu paling kita berdebat antara benar dan salah. Tapi kalau orang punya hikmah, dia harus berpikir bagaimana caranya ini supaya, kalau misalnya begini, kalau kamu nanti ketemu sama orang yang perlu kamu nasihati, seorang imam, ini yang pernah kejadian, yang pernah saya ceritakan. Imamnya nggak benar, bacaannya nggak benar. Kalau kamu sekedar punya ilmu tapi nggak punya kearifan, Pak, nggak benar Bapak kalau ngaji, wah ya dikemplang kamu, nggak bisa berdakwah. Terus gara-gara sok hafal Quran gitu kan, misalnya, terus di sebuah tempat ya kok dilalah sing imami itu memang dia punya ada imam tetap, ngajinya nggak benar, maksudnya nggak pas lah. Makanya saya senang gitu pernyataan Gus Bah itu, ada riwayat itu makmurlah kepada orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi itu pokoknya selama orang itu pernah mengucapkan la ilaha illallah, udahlah makmum, nggak apa-apa. Tetapi kan seandainya kamu ingin memberikan koreksi kepada dia, itu kan kamu tidak hanya butuh alim toh, tidak butuh berdebat, Pak ini tajwidnya salah, sesuai dengan pengetahuan. Waduh, ini alim tapi nggak hakim namanya. Tapi kalau kamu punya hikmah, punya kearifan, kamu pasti akan cari cara. Loh gitu. Jadi semua ilmu yang dimiliki oleh seseorang, kalau dia tidak dilandasi oleh kearifan, maka itu pasti akan terjadi kontraproduktif, bukan malah menjadikan kemanfaatan. Nah, Allah menyifati dirinya dengan Al-Alim, Al-Hakim. Al-Hakim, Alim. Peletakan itu pasti punya maksud-maksud tertentu. Kayak di sini misalnya innaka antal alimul hakim. Kenapa alim dulu baru hakim? Ya karena sedang berbicara tentang ilmunya dulu. Ya, dalam pembicaraan sebelumnya kan kita sedang bicara tentang ilmu. Makanya al-alim lebih didahulukan, baru kemudian al-hakim. Sehingga dua sifat inilah yang kemudian menyatu dalam diri Allah. Dan tentu saja kita juga berharap bisa mendapatkan ilmunya Allah, tapi juga bisa mendapatkan hikmah di balik ilmu itu. Wa sallallahu ta'ala bi annahu hakim yatatallab ayyakuna aliman. Oh ini. Ketika Allah menyifati dirinya hakim, yatatallab ayyakuna aliman. Ini pasti Allah juga alim. Oh ini, makanya dia berkelindan dia. Ini seperti dua sisi dari satu mata uang. Dalam bahasa di sini, tidak mungkin Allah itu hakim tanpa alim. Nah gitu. Gak mungkin Allah itu hakim tanpa alim dalam konteks ini. Kenapa? Li'anna ilmahu, karena ilmunya huwallazi yajalu yasna'u kulla syai'in hikmah. Karena ilmunya itulah yang menjadikan segala sesuatu, menggunakan segala sesuatu dengan hikmah. Nah gitu. Ya, wa qad a'adallahu subhanahu wa ta'ala likulli khalqihi minal ilmi ala qadri hajati. Nah, ilmu Allah, hikmahnya Allah tadi itu, ketika Allah menyebutnya alim, hakim, Allah akan menganugerahkan ini kepada makhluknya. Tentu saja ala qadri hajati, sesuai dengan kebutuhannya. Makanya semuanya pasti Allah akan semuanya dari Allah. Dan tentu saja manusia tidak bisa mengendalikan tentang hal ini. Sehebat-hebatnya manusia, cuma kalau kemudian tidak mendapatkan hidayah, dia tidak punya kesadaran bahwa sesungguhnya itu adalah anugerah dari Allah. Allah hanya sedikit saja yang dititipkan pengetahuan Allah kepada manusia, itu sudah bisa merubah dunia. Falaysa tabi'atil malaik ayya'rifu ma'adha sayfalu dhalika al-insan alladhi sastakhlifu Allah fil ard walakin mawjuduna li Muhammadin ukhra wa yazallu al-insan bil aqli yastakhshu min ayatillah fil kawn ala qadri hajati hayati. Ini tentu saja malaikat saja, ya, kira-kira gitu. Malaikat saja itu dia tidak tahu
apa yang akan dilakukan oleh manusia, sehingga ketika dia nanti jadi khalifah Allah di muka bumi. Pokoknya yang jelas walakinnahu mawjudun li muhammadin ukhra. Ini pasti ada tugas yang lain. Nah, gitu. Makanya ketika malaikat disuruh menjelaskan, dia tidak tahu. Nah, untuk memberikan pembeda makhluk Allah yang namanya manusia itulah kemudian Allah memberikan akal. Nah, karena itu akal ini adalah hal yang paling penting yang Anda miliki. Fungsikan, jadi gitu. Akal itu fungsikan. Karena kamu dikarunia akal itu terus mau gunakan apa? Ngitung duit. Duitnya kalau fungsikan untuk berpikir, belajar apa saja. Mumpung kamu ini masih muda. Kamu mau mikir apa? Mikir kawin. Mau pikir, kawin aja dipikir. Mana jodohnya kawin ngono ae. Terus semua tapi mikir-mikir gitu. Kalau akal ini enggak kamu fungsikan, kamu ya Allah. Nanti syukur nikmat nanti. Kufur nikmat kalau seandainya akal itu tidak difungsikan. Jadi gunakan mumpung kamu masih muda. Karena hanya dengan akal itulah kemudian ya sebatas yang bisa kamu bisa. Sambil mencari tipe saya seperti apa loh gitu. Tipe kepala atau tipe perut atau tipe jantung ya. Memang ada orang bisa kuat mikir jelimet asal hitung-hitungan. Oh ini tipe manusia perut, jadi ya tidak apa-apa lah. Tapi yang penting fungsikan akalnya tadi itu. Fungsikan akal itu untuk mengungkap ayat-ayat Allah. Ya tujuannya supaya bisa memberikan kemanfaatan pada sesama. Kalau banyak pengetahuan yang bisa kita miliki, kan kemungkinan untuk bisa berikan manfaat kan bisa lebih besar. Kayak gitu. Tapi ya itu harus disadarkan bahwa ilmu yang kita miliki tadi itu bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari duniawi, tidak untuk mencari kepangkatan dan sebagainya itu. Tidak untuk mencari sertifikasi. Ada sertifikasi guru, sertifikasi dosen jadi. Dia susah-susah cari ilmu hanya untuk supaya jabatannya tidak digeser. Kalau seperti begini kan tidak ada manfaatnya ilmu itu. Berarti dia hanya diberikan ilmu tapi tidak diberikan hikmah. Dan itu mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah ya ilmu ya hikmah. Ya. Jadi seorang alim tapi juga hakim. Karena dari wisdom atau kearifan itulah yang menjadikan ilmu apa saja yang kita miliki akan bisa memberikan manfaat bagi sesama. Saya kira itu penjelasan yang bisa sampaikan pada ayat 32 ini untuk melengkapi yang kemarin, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan ayat yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Al-Fatihah.